Ya, saya lanjutin. Jadi ini terbuka untuk umum. Siapapun bisa mendaftar atau mengajukan proposalnya. Nanti akan ada saya tampilkan caranya bagaimana, kriterianya apa. Dan timeline-nya itu nanti kurang lebih kalau teman-teman lihat di situ November 2022 sampai dengan Maret 2023 itu maksudnya serangkaian prosesnya. Jadi udah berjalan sejak awal kemarin disosialisasikan sewaktu community meetup sampai nanti Maret 2023 itu kegiatannya sudah terimplementasi dan sudah dilaporkan atau dalam bentuk report seperti itu. Dan sekarang kita sedang masuk pada masa submission ya, artinya teman-teman punya waktu maksimal tanggal 15 Desember untuk merumuskan ide dan mengapply idenya ke link yang sudah kami tampilkan di slide ini maupun nanti akan kami share terus menerus di sosmed maupun di beberapa platform sosial media PLI lainnya. Ya, jadi perlu teman-teman tahu karena memang ini apa namanya booster grant untuk komunitas OSM, artinya tolong pastikan ide ataupun gagasan yang teman-teman ajukan dalam kegiatan atau proposal teman-teman itu pastikan itu memanfaatkan platform OSM, baik itu dalam penggunaan datanya atau teman-teman ingin menambahkan datanya atau misalnya teman-teman ingin menggunakan datanya untuk pengembangan riset ataupun membangun kapasitas masyarakat dalam melakukan pemetaan, dalam training gitu misalnya. Nah, itu tolong dipastikan teman-teman semua bahwa proposal teman-teman itu menyangkut OSM. Jadi jangan sampai nggak ada OSM-nya terus teman-teman ajukan. Jadi kemungkinan besar itu nggak akan kami masukkan ke shortlist yang akan menerima pendanaan. Nah, untuk topiknya atau tema-temanya nanti silakan teman-teman pastikan gitu. Di sini ada beberapa misalkan topik yang teman-teman bisa fokus, artinya dan nggak terbatas pada ini juga, ada beberapa topik lain mungkin yang belum tertulis di sini, tapi intinya beberapa di antaranya itu seputar mapping, artinya misalkan teman-teman punya ide di proposalnya untuk melakukan mapping di suatu daerah gitu kan, atau di suatu desa, atau di suatu tempat yang terpencil, itu silakan direview kembali idenya dan dipastikan membuat salah satu topik-topik yang ada di sini. Atau misalnya terkait dengan lingkungan, atau misalnya terkait dengan disaster response yang memang sekarang lagi cukup banyak kejadian-kejadian bencana di Indonesia, dan saya rasa kejadian bencana di Indonesia itu bisa dibilang setiap tahun selalu ada, dan mungkin di sini salah satu peran OSM yang teman-teman bisa tonjolkan bagaimana teman-teman berkontribusi dalam pemanfaatan open data untuk disaster response. Nah, itu bisa teman-teman ambil sebagai salah satu topik di proposal teman-teman. Atau dalam hal perubahan iklim atau energi yang terbarukan, atau juga bisa seperti kota yang berkelanjutan, bagaimana teman-teman memanfaatkan data OSM atau mengutilisasi platform OSM untuk kepentingan hal-hal untuk kota berkelanjutan seperti itu. Lalu juga kalau teman-teman ingin mengangkat isu seperti isu-isu inklusif dalam hal perempuan dan juga kaum difabel, nah itu bisa teman-teman angkat bagaimana OSM bisa digunakan oleh teman-teman dalam hal topik inklusivitas. Lalu juga dalam berantas kemiskinan atau poverty sampai dengan water dan sanitation, dan juga topik-topik lain yang memang belum tertulis di sini. Kalau memang teman-teman punya ide, nanti bisa kita diskusikan setelah ini. Ya, jadi nanti yang teman-teman ajukan itu adalah bentuknya proposal. Proposal ini sudah kami siapkan formatnya. Teman-teman nanti tinggal mengisi poin-poin yang memang kami butuhkan agar kami bisa menilai seberapa jelas, seberapa terkonsep, seberapa baik konsep yang teman-teman ajukan di proposal itu. Dan tentunya ini hanya terbatas untuk wilayah Indonesia ya. Jadi kalau teman-teman mungkin ada yang mungkin sekarang lokasinya di luar Indonesia, tapi mau mengadakan suatu aktivitas yang terkait dengan OSM hanya untuk wilayah Indonesia, itu mungkin masih bisa nanti coba diskusikan. Lalu ya ini udah tadi ya. Jadi sebentar saya lanjutin lagi. Ya, contoh kegiatannya apa aja sih? Kalau tadi mungkin
saya udah sedikit ngasih highlight terkait dengan topik-topiknya. Contoh kegiatannya apa aja sih yang misalkan mapping ya. Mapping misalnya teman-teman contohnya misalkan mau mapping di wilayah pedesaan atau mau mapping di suatu lokasi yang terpencil atau mau mapping di area kota tapi teman-teman fokus ke kualitas datanya itu bisa. Jadi banyak sekali bentuk kegiatan yang bisa teman-teman ajukan untuk merumuskan proposal ini. Atau misalkan teman-teman ingin fokus membawa mapper baru gitu kan. Misalkan ada teman-teman mahasiswa yang punya kelompok komunitas pemetaan yang tertarik di OSM dan ingin mahasiswa di kampus tersebut atau mahasiswa teman-teman mahasiswa lainnya itu lebih punya awareness terhadap OSM, maka bisa teman-teman ajukan semacam misalkan mau mengadakan suatu workshop atau training untuk mahasiswa dalam jumlah yang besar mungkin gitu di lokasi kampusnya. Nah, kemudian teman-teman kegiatannya misalnya mau adakan training, lalu ada misalkan cara mengedit OSM, cara menambahkan OSM. Nah, kurang lebih sekitar seperti itu bisa tentunya. Atau misalnya teman-teman mau training pelajar ya, misalkan pelajar SMK, pelajar SMP ingin memperkenalkan lebih dini terkait dengan apa itu open data, apa itu OpenStreetMap, tools-tools yang kita gunakan apa saja. Nah, itu juga termasuk pastinya selama menggunakan OSM. Atau ada teman-teman dari entah itu dosen atau mahasiswa atau teman-teman yang praktisi di kementerian maupun di organisasi NGO lainnya gitu pengen ingin misalnya melakukan riset gitu kan terkait dengan OSM karena topik terkait riset OSM itu bisa dibilang sudah cukup banyak tapi sayangnya untuk Indonesia itu masih sangat sedikit ya. Sebagian besar itu masih banyak fokus pada data-data yang berada di luar Indonesia seperti di Eropa itu masih udah banyak banget riset-riset terkait OSM baik terkait kualitas data maupun kegiatan-kegiatan lainnya yang memang OSM itu berdampak pada isu tersebut. Jadi silakan kalau teman-teman ada yang punya ide untuk melakukan riset dengan menggunakan data OSM, silakan. Misalkan mau riset kualitas datanya seberapa reliable OSM bisa digunakan atau seberapa baik sih data OSM di Jakarta atau di mana gitu. Nah, itu bisa silakan dicari idenya gitu kan. Atau dari teman-teman di sini ada yang background-nya itu computer science atau misalkan sistem informasi gitu kan. Pengen mengembangkan aplikasi navigasi misalnya, aplikasi navigasi untuk contohnya misalnya untuk pendaki gunung misalnya kan. Kita tahu kan misalkan masalahnya pendaki gunung itu banyak sekali yang tersesat. Akhirnya misalkan kita teman-teman ingin mengembangkan suatu aplikasi yang itu bisa membantu pencarian pendaki gunung tersesat atau hanya untuk tracking gitu kan. Nah, teman-teman mungkin bisa menggunakan OSM sebagai open source dengan memanfaatkan data-datanya atau sistem trackingnya. Nah, itu bisa. Misalkan teman-teman butuh anggaran tambahan atau dana tambahan untuk mensupport riset tersebut atau inovasi teknologi tersebut. Nah, itu bisa teman-teman ajukan di sini nih. Dan masih banyak lagi yang lainnya, misalkan tadi ada peningkatan kualitas data navigasi. Ada juga kalau teman-teman di sini ada yang berminat untuk melakukan training untuk teman-teman disabilitas, itu juga kami sangat mendukung. Lalu untuk pelajar tadi udah pengembangan komunitas lokal. Ini contohnya misalnya teman-teman tadi misalkan udah ada yang punya komunitas di wilayahnya misalnya di provinsi mana gitu dan ingin mengembangkan komunitasnya lagi agar teman-teman lainnya itu lebih dekat terhadap OSM dan mau bergabung dengan komunitas OSM itu, maka silakan dipikirkan langkah-langkahnya apa saja, yang pasti langkah-langkah itu harus berkaitan dengan bagaimana data OSM itu digunakan. Nah, inilah contoh-contoh kegiatan mungkin yang bisa aku sebutkan. Dan nanti mungkin teman-teman bisa, di sini kita bisa diskusi, kalau teman-teman punya ide, kegiatan apa yang terpikir di kepala teman-teman, nanti silakan di-share dan kita akan coba diskusikan bagaimana nanti teman-teman bisa mengajukan apakah ide tersebut applicable untuk proposal ini atau untuk booster grant ini. Ya, untuk timeline, jadi proposal ini submission-nya udah dibuka sejak tanggal 5 November bulan lalu. Dan deadline-nya adalah tanggal 15. Berarti kurang lebih teman-teman masih punya waktu sekitar 10 hari ya. Sekarang tanggal 5 Desember.
Artinya teman-teman masih punya kurang lebih sekitar 10 hari untuk memikirkan mengonsep kegiatan ataupun event yang teman-teman ingin ajukan di proposal itu. Kemudian yang akan kami melakukan penjurian itu kurang lebih tanggal 16 sampai dengan 31 Desember. Baru nanti akan kami umumkan 7 proposal yang terpilih untuk didanai masing-masing sebesar 28 juta. Dan nggak hanya itu, nanti 7 proposal terpilih ini juga akan melewati proses mentoring. Di situ nanti teman-teman bisa berkonsultasi dengan kami dan juga teman-teman fasilitator tadi yang 10 orang itu, bagaimana teman-teman bisa mengimplementasikan kegiatannya, misalkan ada kesulitan merumuskan misalkan RAB-nya, rancangan anggarannya, atau misalkan ada kesulitan di bagaimana misalkan mengumpulkan massa yang nanti bisa kita diskusikan di fase mentoring ini. Nah, kemudian di tanggal 12 Januari sampai dengan 28 Februari itu adalah rentang waktu teman-teman untuk mengimplementasikan proposal atau kegiatannya. Jadi nggak harus misalkan seluruh tanggal atau waktu dari 12 Januari itu sampai 28 Februari itu terpakai, tapi di rentang itu silakan teman-teman manfaatkan waktunya untuk mengimplementasikan secara bertahap apa saja yang akan teman-teman lakukan di proposal tersebut. Nah, juga nanti di rentang waktu tersebut, Januari sampai Februari, kami dari 10 orang tadi, tim fasilitator yang terdiri dari komunitas Confident Map Indonesia, itu akan melakukan semacam kunjungan terhadap beberapa proposal yang terpilih untuk mengimplementasikan kegiatannya. Jadi akan kita coba kunjungi dan kita lihat bagaimana progres, bagaimana pelaksanaannya. Jadi kita punya gambaran gitu kan bagaimana sih perkembangan aktivitas-aktivitas teman-teman di lapangan. Dan yang terakhir sekitar bulan Maret sampai dengan tanggal 10 itu teman-teman di sini akan melaporkan hasil kegiatan atau proposalnya tersebut, hasil implementasinya pada kami. Nah, ini nanti linknya saya share di kolom chat dan juga nanti kami akan selalu share di Telegram maupun sosial media. Teman-teman bisa mendaftar di link tersebut dan di link tersebut juga teman-teman nanti akan diarahkan ke ini ya kemana? Ke template proposal yang teman-teman nanti bisa isi. Tinggal ngisi nanti template-nya udah ada, teman-teman nggak perlu pusing mikirin formatnya, misalkan latar belakang duluan atau sasaran duluan, itu nggak, jadi cuma tinggal diisi perbagian sudah kami siapkan template-nya. Tinggal diubahlah nama, kalau nama komunitasnya atau nama kegiatannya gitu ya. Iya, dan teman-teman juga bisa mengunjungi website POI. Sebentar. openstreetmap.id. Lalu teman-teman ke navigasi yang Booster Grants, dan di situ teman-teman akan mendapatkan informasi terkait dengan Booster Grants ini, topiknya apa aja, lalu di situ akan ada linknya. Jadi di sini kalau teman-teman klik, nah dia akan mengarahkan ke form Google Form, dan silakan teman-teman mengisi formulir tersebut berdasarkan memang yang diminta di situ. Nah, di situ ada beberapa hal yang perlu teman-teman isi. Nanti kalau memang ada pertanyaan terkait hal ini nih, kita akan coba diskusikan nanti. Lalu juga di website tersebut juga ada template ya. Kalau teman-teman klik template proposalnya, teman-teman akan diarahkan ke dokumen Google Drive. Silakan di copy, nanti jangan di-edit di situ ya, tapi di copy Google Drive-nya, Google Docs-nya, lalu teman-teman silakan direview apa saja yang perlu teman-teman isi. Kalau ada pertanyaan nanti silakan teman-teman kita bisa diskusikan di sini maupun nanti di Telegram kalau ada yang mau bertanya. Ya. Oke. Baik. Langsung aja mungkin saya buka sesi tanya jawab atau sesi diskusi.
kurang lebih mungkin sekitar 10-20 menit ya. Baik, apakah ada teman-teman di sini yang punya diskusi atau pertanyaan terkait dengan booster redundancy ini? Silakan, bisa open mic atau bisa ketik di kolom chat. Ya, ada yang punya pertanyaan atau yang mau didiskusikan? Mungkin ada teman-teman yang masih kesulitan memahami, misalkan ada bagian-bagian formulir yang teman-teman kesulitan untuk mengisinya, atau teman-teman udah punya ide aktivitas apa yang mau teman-teman ajukan, tapi masih bingung apakah itu masuk dalam kriteria yang bisa dijadikan proposal yang terpilih. Di chat udah ada yang nanya. Oh iya, bentar, mana dia? Oke, ada dari Mas Rahmat Putra. Misalkan saya mau buat acara Geography Days, tapi di rangkaian kegiatannya ingin buat semacam training marathon ASEAN gitu. Kira-kira boleh apply ya nggak ya? Boleh. Iya, boleh sekali. Jadi silakan dispesifikkan, misalkan target audiensnya siapa, lalu berapa hari mau diadakan kegiatan marathonnya ini. Misalkan misalkan mau seminggu atau misalnya 3 hari gitu kan. Hari pertama misalkan mau materi apa, terus hari kedua misalkan mau materi apa, atau ada mungkin mau dikombinasikan atau dikombinasikan dengan kegiatan survei lapangan, atau misalkan simulasi lapangan atau training survei, itu juga bisa. Jadi bisa silakan mungkin lebih didetailkan lagi dalam training marathon itu apa aja sih yang mau ditambahkan materinya, dan nanti di proposal itu teman-teman akan temukan di situ target-target apa yang akan teman-teman hasilkan dari kegiatan tersebut. Jadi output sama outcome-nya harus jelas. Misalkan dalam kegiatan itu teman-teman akan menghasilkan contoh, misalnya dalam misalkan 3 hari itu teman-teman targetnya itu mencapai misalkan pemetaan bangunan sebesar 100.000 bangunan gitu kan. Nah, itu bisa ditulis. Atau outcome-nya misalnya tadi output ya, kalau outcome misalnya lebih ke hal yang berkelanjutan, itu misalnya dari 50 peserta yang teman-teman undang, misalkan 25%-nya itu diharapkan aktif dan terus memetakan sebagai kontributor OSM. Nah, semacam itu ya. Jadi bisa, itu termasuk dalam artinya itu masih masuk kriteria dalam proposal booster grant ini. Bisa sekali Mas Rahmat. Ya. Selanjutnya mungkin dari Mas Abdul Maskur, ini ada pertanyaan. Jika pada pelaksanaan kami di daerah perlu mendatangkan pemateri dari PWI, apakah ada pendanaan dari PWI sendiri atau harus ditanggung lewat grant ini? Dengan ongkos dan cukup mahal dari timur. Ya, saya jawab. Jadi kalau terkait hal tersebut, karena memang ini pendanaan memang sudah sifatnya fleksibel untuk digunakan oleh komunitas yang mendapatkan pendanaan tersebut. Jadi PWI sudah bisa dibilang kami hanya sebatas memberikan rekomendasi atau syarat gitu ya. Saran-saran gitu. Misalkan apa yang bisa tadi Mas siapa? Mas Abdul Maskur lakukan. Misalkan Mas Abdul Maskur di sini kesulitan apa namanya? Mendatangkan pemateri gitu kan. Berarti yang Mas Maskur harus lakukan adalah ya bisa aja nanti Mas Maskur mencari kontributor ASN di lingkungan Mas Maskur tinggal, lalu mungkin bisa training. Tapi mungkin kalau memang perlu pemateri yang perlu kita training terkait dengan hal-hal dasar, mungkin kami masih bisa support, nanti akan kita coba diskusikan itu. Yang jelas kami harapkan dalam setiap proposal teman-teman itu yang menjalankan kegiatan itu adalah teman-teman sendiri. Bisa dibilang seperti itu. Jadi kami PWI dan fasilitator itu hanya sebatas memberikan saran dan rekomendasi apa aja yang teman-teman bisa improve di proposal tersebut. Gitu ya.
Oke. Oke, ada pertanyaan lagi dari Mas Rahmat Putra. Untuk komunitas terpilih, untuk penyaluran uangnya apakah langsung diberikan di awal atau bertahap? Eh, Mungkin kalau ini, mungkin di sini udah ada Mbak Dewi. Mungkin Mbak Dewi bisa bantu menjawab untuk hal tersebut, Kak Dewi. Kak Dewi? Oke, open mic Ya. dulu. Ya. Terkait pendanaannya sih, biasanya kita nanti akan memberikannya seperti 70% di awal gitu ya, baru 30% di akhir, atau nanti bertahap, karena nanti akan ada semacam kita agreement dulu, tanda tangan agreement gitu ya, singkat aja, kemudian nanti akan ada deliverable dan payment-nya itu apakah 2 kali atau 3 kali kayak gitu, tapi tidak langsung diberikan di awal gitu. Jadi intinya kita akan memberikan secara bertahap mengenai hal tersebut. Nah, nanti di situ juga teman-teman bisa berdiskusi kembali kepada kami, misalkan deliverable-nya itu tidak sesuai, misalkan teman-teman memang butuh banyak kegiatan misalkan di bulan Januari, ya berarti nanti proporsionalnya akan diberi yang besar itu di bulan Januari, kemudian nanti 20%-nya di akhir ya. Intinya tidak semuanya langsung diberikan di awal seperti itu. Ya, Ya, makasih terima Kak kasih Dewi. untuk pertanyaannya tadi. Iya, makasih Mbak Dewi atas jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi dari oh ya tadi Mas Rahmat mau respon ya. Saya dan teman-teman kampus tertarik untuk daftar. Oke, ya silakan Mas Rahmat didiskusikan sama teman-temannya ya, dirumuskan idenya agar nanti ya semoga terpilih dalam 7 nanti yang terpilih itu ya. Ya. Tadi ada dari Itu Raina. ada Dimas angkat raise hand juga. Oh ya, oh kalau gitu Mas Dimas dulu, silakan Mas Dimas mau open mic. Baik Mas, terima kasih atas kesempatannya. Ini suara saya masuk kan? Ya, masuk. Nah, saya izin bertanya Mas, nah, untuk penggunaan data OSM ini apakah misal katakanlah saya mau buat suatu produk peta interaktif seperti itu. Nah, apakah petanya itu tuh harus sebuah kebaruan atau saya bisa membuat peta interaktif serupa yang misal udah dibuat, katakanlah peta apa namanya tentang jalur transportasi seperti itu. Jadi sudah ada aplikasinya, akan tetapi menurut kami aplikasinya itu terlalu berat dan petanya itu untuk tampilannya belum sesuai sama ekspektasi kami seperti itu Mas. Jadi sudah ada aplikasinya, sudah dibuat oleh suatu instansi. Nah, tapi kami pengen meremake peta interaktif tersebut sesuai dengan apa namanya goals kami seperti apa dan tujuan kami seperti apa, karena peta yang sudah dibuat tadi itu belum menggunakan data OSM dan beberapa legenda itu belum terdapat di dalam aplikasi tersebut gitu Mas. Apakah peta ataupun output yang kami buat itu apakah harus sebuah kebaruan atau enggak ya Mas? Terima kasih. Ya, makasih Mas Dimas. Jawabannya fleksibel ya, nggak harus sebuah kebaruan. Yang jelas tadi kalau saya dengar Mas Dimas pasti akan menggunakan data OSM atau akan memanfaatkan OSM sebagai salah satu input untuk produk akhirnya nanti. Sama tinggal Mas Dimas jelaskan aja nanti di proposalnya, impact-nya ke masyarakat apa, output-nya berupa apa, dan selama memang tadi menggunakan OSM, maka itu bisa. Dan itu bisa Mas Dimas ajukan ke proposal bus tukeran ini. Jadi bisa ya. Oh, baik. Terima kasih banyak Mas. Iya. Baik, saya lanjutkan dulu tadi dari pertanyaan Raina Gunadi. Apakah kegiatan dilakukan sepenuhnya dari awal? Apakah kegiatan dilakukan sepenuhnya dari awal hingga akhir agenda secara daring atau ada luring ya? Kalau maksudnya ini mungkin terkait dengan implementasi kegiatannya, ini tergantung dengan ide-ide teman-teman ya. Jadi kalau memang misalkan teman-teman mau mengadakan suatu aktivitas yang terkait dengan menggunakan OSM ataupun memanfaatkan OSM di wilayah teman-teman, kalau emang mau mengadakannya itu secara daring, ya silakan. Misalkan mau training pelajar gitu kan, ada nanti beberapa batch atau beberapa kali training secara daring ya silakan. Selama itu memang
ya bentuk kegiatannya seperti itu ya, dan bentuk kegiatannya memang memungkinkan yang untuk daring ya nggak masalah. Tapi kalau memang mau offline ya nggak masalah juga. Jadi silakan teman-teman manfaatkan anggaran 28 juta itu untuk dimaksimalkan sesuai dengan output atau impact yang teman-teman harapkan di proposal itu. Apakah kegiatannya itu nanti berupa daring atau berupa offline itu nanti bisa teman-teman pikirkan. Kemudian yang jelas ini kami tidak membatasi apakah itu berupa daring ataupun offline. Gitu ya Mas Rayana Gunadi. Lalu ada dari Mbak Novria ya Mbak Novriani. Ya. Apakah syarat pengajuan proposal harus memiliki jam terbang tinggi? Mungkin maksudnya itu komunitas yang mengajukan ya? Jawabannya enggak ya. Jadi kalau memang komunitasnya misalkan masih baru, terus misalkan baru mau berkontribusi di OSM atau memanfaatkan OSM itu ya enggak, kami enggak membatasi hal itu. Dan kami juga enggak mensyaratkan komunitas ataupun anggota-anggota dari komunitas itu punya jam terbang yang tinggi atau misalkan mereka adalah expert di GIS atau di apa itu enggak. Yang jelas selama proposal itu jelas penggunaan OSM-nya, terus output atau outcome-nya maupun impact-nya itu jelas di proposal, maka kemungkinan besar itu akan jadi pertimbangan yang paling banyak untuk terpilih di 7 proposal terpilih tadi itu. Oke ya. Kemudian ada dari Mas Halimi Fatan. Izin konfirmasi, kemarin saya sudah coba isi Google Form, cuma untuk kolom abstrak jumlah katanya terbatas sehingga tidak bisa dilengkapi. Lengkap dari 250. Silakan apakah saya bisa ulang? Terima kasih. Oh nggak apa-apa, kalau memang mau ulang nggak apa-apa, kalau misalkan ada yang mau direvisi yang jelas nanti ketika itu masuk di rekapan kami, karena namanya masih sama ya, artinya ya nggak masalah, silakan kalau mau input ulang, kalau emang abstraknya ada yang kurang gitu. Nggak apa-apa Mas, silakan di input ulang aja. Kalau merasa ada yang kurang nggak apa-apa. Ya, apa ada lagi yang mau open mic mungkin atau mau bertanya? Ya mungkin tadi dari pertanyaan Mas siapa tadi ya? Oh ya Mas Abdul Maskur tadi, mungkin Mas Salim ini sebentar ya, saya jawabin dulu ya. Mas Abdul tadi mungkin tips dari kami, mungkin silakan nanti Mas Abdul Maskur dan teman-teman kalau misalkan komunitasnya gitu kan pengen mengadakan satu training tapi kesulitan mendatangkan training, Mas Abdul dan teman-teman silakan mungkin mempelajari OSM atau mempelajari materinya yang mau Mas Maskur berikan kepada audiensnya ataupun yang akan Mas Maskur dan teman-teman training itu dari sekarang gitu kan, mempersiapkan, karena kami sangat harapkan semua aktivitas nanti dilakukan oleh penerima grants gitu ya, tanpa perlu ada keterlibatan dari kami maupun fasilitator. Silakan Mas Halimi Fatan untuk open mic. Iya, izin Mas, sudah terdengar ya? Iya, sudah. Ini Mas, kemarin tuh saya coba isi formnya itu, terus kemudian ada 2 kolom di situ yang syarat maksimalnya tuh sekitar 250 kata. Kalau nggak salah abstrak sama ada kolom bawahnya itu apa lupa saya. Nah itu akhirnya kemarin tuh cuma bisa sekitar 2 kalimat kalau nggak salah kemarin tuh. Itu akhirnya coba saya submit aja di situ, terus untuk sepertinya untuk submit ulang itu kayaknya harus pakai email lain atau mungkin saya bisa konfirmasi ke panitia atau gimana nanti dari sana dikonfirm. Jadi email yang saya pakai udah nggak bisa dipakai buat submit lagi Mas. Itu mungkin. Oke. Mungkin ya Mas, betul. Terima kasih. Oke. Berarti mungkin paling kurang kalimat abstraknya ya. Mungkin kalau memang Mas Halimi mau apply lagi atau mau ngisi ulang formnya, mungkin bisa pinjam email anggota timnya atau anggota komunitasnya gitu aja kali ya. Tapi kalaupun enggak, kan ini Mas Halimi sekarang udah konfirmasi tuh. Ya udah berarti nanti kami udah tandain proposal dari yang Mas Halimi udah isi, itu akan kami tandakan nanti terkait dengan kekurangan abstrak tadi. Jadi nggak ada masalah sih sebenarnya, nggak ada, itu kurang lebih nggak akan begitu ngaruh ke penilaian masalah-masalah kayak gitu ya.
Baik, terima kasih Mas. Iya. Ya teman-teman, apakah ada diskusi lagi atau pertanyaan lagi? Ya, kita masih punya kurang lebih 10 hari ya. Jadi masih ada sampai tanggal 15 untuk teman-teman mempersiapkan idenya, memikirkan idenya, dan juga kalau teman-teman masih ada yang masih baru banget sama LSM, silakan masih punya waktu sekitar 10 hari. Sebenarnya yang penting idenya dulu, nanti kan teman-teman ada waktu tuh kurang lebih, kalau emang terpilih, kurang lebih nanti tanggal 4 Januari baru diumumkan, masih ada kurang lebih sebulan lebih bagi teman-teman untuk mengulik tentang OSM, mempelajari gimana cara menginput data di OSM, menambahkan data di OSM, itu masih teman-teman masih punya waktu untuk hal itu. Jadi nanti diharapkan ketika nanti implementasi, semua aktivitas-aktivitas yang udah teman-teman rencanakan di proposal itu akan teman-teman jalankan sendiri menggunakan pendanaan yang sudah nanti akan teman-teman dapatkan dari kami gitu. Jadi ini benar-benar sifatnya itu kami hanya campur tangan di masalah mentoring tadi ya. Kami akan memberikan saran misalkan bagaimana cara mendapatkan peserta yang banyak, atau gimana teman-teman bisa memanfaatkan anggarannya dengan seoptimal mungkin. Misalkan tools-tools apa saja yang bisa teman-teman gunakan di training ini, di training itu. Nah, itu nanti akan kami terlibat di situ. Tapi untuk proses implementasinya itu semua kami sebisa mungkin akan serahkan ke yang mengirimkan proposal atau yang mengimplementasikan kegiatannya. Itu dalam hal ini adalah teman-teman semua. Oke. Oh ya, ini ada lagi yang bertanya, Mas Rahmat tadi ya. Saya baca Mungkin di web izin bahwa nambahkan dikit, Anjar. Oke, Kak Ada, silakan Mbak Ada. Iya, jadi di Booster Grant ini sebenarnya bukan hanya menambahkan data OSM aja ya. Misalkan teman-teman mau memanfaatkan data OSM, atau misalkan ada juga yang mau mungkin meriset data OSM sekarang yang udah ada terus di-compare dengan sumber lain di lapangan atau seperti apa. Nah, itu juga bisa untuk kalian ajukan ya, untuk teman-teman ajukan di sini gitu. Jadi yang tadi seperti kata Anjar, keterlibatan kita memang hanya sebatas mentoring. Nah, mentoring ini juga sifatnya sih kalau berhubungan tentang proposalnya, kita nggak bisa pada saat sebelum diumumkan pemenangnya ya. Misalkan nantinya ada pertanyaan, misalkan, Mas, ini kegiatannya gini-gini lebih baik yang ini apa yang sebelumnya gitu. Nah, itu kita nggak bisa, paling hanya sebatas tadi masalah-masalah teknis, nggak bisa abstrak atau yang lainnya. Tapi kalau untuk mentoring kegiatannya, itu akan dilakukan setelah teman-teman terpilih nantinya di 7 pemenang itu gitu. Ya. Ya, makasih. Iya, makasih Mbak Dewi. Ini ada pertanyaan lagi dari Mas Rahmat. Saya baca di web bahwa Booster Grant akan menjadi 7 lokal chapter resmi Indonesia. Oh ya, jadi memang di community meetup beberapa minggu lalu kami juga merencanakan bahwa nanti 7 proposal terpilih nanti itu berpotensi akan menjadi bagian dari lokal chapter-nya, pengembangan lokal chapter Perkumpulan Pemerintah Indonesia. Artinya nanti teman-teman akan menjadi salah satu komunitas yang akan menjadi bagian dari PLI gitu nanti di kedepannya. Dan mungkin perlu catatan itu masih ini ya rencana ke depan gitu. Artinya teman-teman berpotensi untuk jadi bagian dari PLI seperti itu ya. Jadi kalau kami bilang ini belum pasti 100%, tapi ini adalah rencana ke depan kami bahwa untuk menjadikan 7 proposal terpilih atau 7 komunitas terpilih yang mengimplementasikan kegiatan ini menjadi bagian dari lokal chapter-nya PLI seperti itu, Mas Rahmat. Iya, jadi untuk yang lokal chapter itu sebenarnya memang kami masih berencana ya, kami masih menganalisis dari mana saja kami memiliki komunitas yang berpotensi untuk dijadikan lokal chapter-nya dari POI. Nah, salah satunya ini kita mau melihatnya dari antusiasnya penggunaan data tadi OSM sendiri melalui Booster Grant ini gitu. Jadi nanti yang terpilih ini akan menjadi database kami dari lokal chapter mengenai prioritas community, prioritas area yang kedepannya dapat berkolaborasi dengan POI ya. Jadi misalkan
kita memiliki suatu proyek di Bali contohnya. Nah, jika kita punya komunitas di sana, tentunya akan lebih mudah bagi kami untuk berkolaborasi dengan teman-teman komunitas ya di sana untuk membantu misalkan field mapping atau hal lainnya. Atau tadi misalkan tadi kan Mas siapa ya, Mas Rahmat atau siapa tadi yang bertanya untuk jadikan trainer seperti apa. Nah, kebetulan ada nih misalkan local chapter yang mumpuni untuk jadi trainer. Nah, itu bisa membantu kami nantinya ke depannya untuk beberapa kegiatan yang ada di POI yang bersinggungan dengan priority area tadi, yang priority community tadi. Seperti itu. Iya, makasih Mbak Dewi atas tambahannya. Oke, ada lagi teman-teman? Ya, jadi memang coverage POI itu bisa dibilang kami cukup kesulitan untuk menjangkau seluruh training di Indonesia itu, karena Indonesia itu pulaunya banyak dan kami juga terbatas. Makanya tadi local chapter ke depannya itu adalah salah satu rencana kami untuk memperluas coverage bagaimana kita memperkenalkan OSM ke seluruh wilayah di Indonesia. Mungkin dengan adanya nanti teman-teman silakan komunitas di Bali atau di Papua bahkan atau di Kalimantan. Jadi kami hanya perlu nanti berkomunikasi atau berkoordinasi dengan lokal chapter tersebut. Nanti teman-teman lah yang akan menjadi trainer untuk kegiatan di sekitar Kalimantan misalnya seperti itu. Oke teman-teman, apakah ada lagi yang mau bertanya sebelum kita mungkin pada 16.20 kita akhiri sesi pada sore hari ini. Dan semoga nanti teman-teman udah punya ide, silakan dirumuskan, disiapkan ide-idenya untuk diajukan sebagai proposal dalam studi grants kali ini. Oke. Oh, masih ada yang join, baru join mungkin. Oke. Oke teman-teman, mungkin kalau udah cukup, mungkin nanti kita bisa lanjutkan. Kalau teman-teman masih punya pertanyaan, mungkin setelah room ini baru kepikiran gitu, nah itu teman-teman nanti bisa tanyakan di grup Telegram kita, bisa tag Mas Didodo ataupun aku ataupun Mbak Dewi untuk kita diskusikan hal-hal yang memang mungkin perlu teman-teman perlu tahu untuk mendukung teman-teman dalam memikirkan ide-ide yang akan teman-teman ajukan di proposal ini. Baik, mungkin segitu aja ya untuk ngobrol kita hari ini terkait dengan booster grants. Kita masih punya waktu sekitar 10 hari sampai dengan tanggal 15 untuk teman-teman memikirkan ide. Semoga teman-teman di sini ada yang terpilih untuk menjadi komunitas yang akan mengimplementasikan kegiatannya yang terpilih di 7 komunitas terpilih tersebut di booster grants ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah aktif bertanya, menyampaikan idenya dan menyampaikan pertanyaannya atau kesulitan yang dihadapi dalam berusaha untuk merumuskan ide. Semoga teman-teman semua ada yang terpilih dan mungkin kalau ada salah-salah kata dari saya mohon dimaafkan. Saya tutup sesi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Waalaikumsalam. Jangan lupa pada daftar ya. Terima kasih sudah hadir.